Pada kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita film Geng Pengembaraan Bermula. Tapi sebelum itu, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, mohon subscribe-nya dong. Karena apa? Karena subscribe sama sekali tidak dipungut biaya. Bagi Anda yang menyukai video ini, silakan like dan share ke penjuru alam semesta. Semoga kebahagiaan senantiasa menyelimuti kita. Baiklah, berikut alur ceritanya. Pada suatu malam, Badrul dan Lim sedang bersiap-siap akan pergi ke kampung durian runtuh untuk berkunjung ke rumah kakeknya Badrul yang bernama Isnen bin Kamis, penghulu kampung durian runtuh alias Tok Dalang. Pada malam itu pula, Tok Dalang sedang tampil di acara TV yang kebetulan disaksikan oleh Badrul dan Lim. Keesokan harinya, Badrul dan Lim berangkat naik busway, tapi bukan Trans Kampung Durian Runtuh dong ya. Supir bus mengemudi dengan kecepatan tinggi. Ketika di tengah perjalanan, bus tersebut pecah ban, ceter. Bus tersebut menjadi oleng seperti hati yang bimbang setelah dicampakkan. Badrul dan Lim melanjutkan perjalanan dengan jakil alias jalan sikil. Untung saja ketika mereka sudah merasa lelah, ada truk yang memberi mereka tumpangan. Truk tersebut dikemudikan oleh Sing. Ia membawa bosnya yang bernama Pak Mail, tapi bukan bapaknya Mail dong ya. Haha. Sesampainya di kampung durian runtuh, Badrul dan Lim bertemu dengan Mutu. Lalu mereka bertanya lokasi rumah Tok Dalang. Lantas Mutu mengutus Upin dan Ipin untuk mengantar mereka menuju rumah Atok. Tak lama setelah itu mereka sampai di rumah Atok dan terjadilah insiden salah peluk yang dilakukan oleh Atok. Setelah istirahat sejenak, Badrul dan Lim keliling kampung mengendarai motor Atok sambil kebut-kebutan. Aksi mereka sampai mengagetkan Abang Zain yang sedang melatih mengemudi mobil. Bukan hanya itu, ketika di pinggir sungai, Lim hampir saja menabrak Raju sehingga Raju tercebur ke sungai dan radionya pun rusak. Raju yang tidak terima meminta Lim untuk mengganti radionya yang rusak dengan CD musik milik Lim. Awalnya Lim enggan menyerahkan CD tersebut. Akan tetapi Badrul mengatakan besok pagi saja bertemu di rumah Tok Dalang. Keesokan paginya, Badrul dan Lim pergi ke kebun durian milik Atok diantarkan oleh Raju naik gerobak. Di tengah perjalanan, Raju menunjukkan bakatnya berkomunikasi dengan binatang. Lalu mereka bertemu dengan Upin, Ipin, dan si budak kembar itu ikut ke kebun sekalian. Setelah itu, Raju meminta Lim untuk meminjamkan CD musiknya dan Lim pun menyerahkannya. Raju memutar musik, dan di saat bersamaan ada pemusik jalanan yang memainkan musik di bawah pohon dengan indah. Dalam perjalanan, mereka menyanyikan lagu Tanam-tanam ubi, tak perlu dibaju. Setibanya di kebun, Lim malah memanjat pohon durian. Hal tersebut tentu membuat yang lainnya tertawa. Lalu Raju memberitahu bahwa durian itu tidak dipetik, tetapi ditunggu jatuhnya. Beberapa saat mereka menunggu ada durian yang jatuh. Sayangnya tiba-tiba saja durian itu hilang. Raju, Upin, dan Ipin melihat makhluk kecil yang mengambil durian itu, lalu mengikutinya sampai terpisah jauh dari Badrul dan Lim. Makhluk itu pun akhirnya dapat dijumpai oleh Raju, Upin, dan Ipin. Makhluk itu bernama Opet. Opet terpisah dari induknya, maka ia terpaksa mencuri untuk mengatasi laparnya. Karos menemui Badrul dan Lim untuk menanyakan di mana adik-adiknya. Badrul dan Lim mengatakan tidak tahu. Lalu mereka bertiga memutuskan untuk mencari Upin dan Ipin yang malah membuat mereka tersesat pula. Sudah hampir maghrib, rombongan anak-anak itu tak kunjung pulang, hingga membuat para orang tua khawatir. Setelah maghrib, Mutu, Atok, dan Opah mencari budak-budak tuh.
Sampainya di kebun, mereka bertemu dengan Ah Tong yang sedang berburu musang. Lalu, 4 sekawan ini pun melakukan pencarian bersama. Di tempat lain, Kak Ros, Badrul, dan Lim sudah bertemu Raju, Upin, dan Ipin. Namun itu menyebabkan Opet lari meninggalkan mereka karena ketakutan. Kak Ros dan lainnya dikagetkan dengan kemunculan monster bertanduk yang langsung mengejar mereka, hingga membuat Badrul dan Lim terpisah dari rombongan. Kak Ros dan kawan-kawan bertemu lagi dengan Opet. Lalu Opet menunjukkan tempat untuk bersembunyi dari monster itu. Ibarat kata, lepas dari kandang harimau masuk kandang buaya, mereka justru bertemu dengan ular raksasa dan lintah raksasa. Mereka langsung lari dan menemukan lokasi yang lebih aman untuk bersembunyi. Setelah dirasa cukup aman, mereka perlahan berjalan sampai menemukan rumah tua. Di dalam rumah tersebut ternyata Badrul dan Lim disekap oleh monster tadi. Monster tersebut ternyata adalah Sing yang menggunakan topeng. Raju dan kawan-kawan berusaha melepaskan Badrul dan Lim, sedangkan Opet menyadari bahwa makhluk besar yang berada dalam kandang adalah induknya. Opet menjatuhkan sebuah kotak ketika berusaha membebaskan induknya. Suara benda jatuh itu membuat Pak Mail segera datang. Lalu terjadilah perkelahian. Badrul dan Lim melawan Sing, sedangkan Raju dan Opet harus berurusan dengan Pak Mail. Di sudut lain, Kak Ros, Upin, dan Ipin juga melawan sekutu dari 2 penjahat itu yang ternyata adalah Abang Saleh yang sedang kumat menjadi Sally. Dengan 1 pukulan, Sally dapat ditumbangkan oleh Kak Ros. Opet dilempar oleh Pak Mail hingga pingsan. Hal tersebut membuat induknya marah dan langsung menjadi monster mengerikan, seperti bangsa Saiyan ketika melihat bulan purnama. Induknya Opet sangat ganas dan menyerang semua orang di tempat itu. Badrul dan kawan-kawan segera menjauh dari rumah itu. Tapi sayangnya mereka malah menuju goa tempat ular raksasa berada. Terjadilah pertarungan antara induknya Opet dengan ular raksasa. Pertarungan itu dimenangkan oleh induknya Opet. Selanjutnya induknya Opet kembali ke bentuk semula. Mereka semua menuju portal dimensi ke dunianya Opet. Terjadilah adegan perpisahan yang membuat jatuhnya air mata Ipin dan Upin. Setelah itu Badrul dan kawan-kawan kembali ke kebun durian Ato. Di sana mereka bertemu dengan keluarga masing-masing. Badrul langsung berpelukan dengan Ato, Kak Ros dan adik-adiknya berpelukan dengan Opah, Raju berpelukan dengan Mutu. Sementara Lim dan Ah Tong hanya saling sapa tanpa berpelukan. Ya jelaslah, mereka kan bukan keluarga. Ternyata Saleh masih ada di situ dan Badrul memberitahu Ato bahwa Saleh bekerja sama dengan Pak Mail dan Sing. Saleh mengatakan bahwa ia hanya ikut-ikutan. Tidak lama kemudian matahari mulai terbit. Mereka mengatakan, "Kita semua geng." Lalu film pun berakhir. Dari film ini dapat kita ambil hikmah bahwa bahu-membahu sangat dibutuhkan dalam mengatasi masalah. Demikianlah alur cerita film Geng Pengembaraan bermula. Terima kasih kepada Anda semua yang setia menyimak ini sampai selesai. Saya ingatkan lagi bagi Anda yang belum subscribe channel ini, mohon subscribe-nya dong. Karena apa? Karena subscribe sama sekali tidak dipungut biaya. Bagi Anda yang menyukai video ini, silahkan like dan share ke penjuru alam semesta. Semoga kebahagiaan senantiasa menyelimuti kita. Sampai jumpa pada alur cerita selanjutnya. Terima kasih. Salam seluruh alam.